Nah, tadi awal-awal sudah ada yang dari Sragen udah hadir nih Bapak dan Ibu. Saya pengen denger lagi nih suaranya dari daerah lain nih. Jabodetabek ada nggak nih Jabodetabek? Ada ya Jabodetabek ya? Dari Sragen Bapak Teguh nih. Wah, luar biasa sekali. Ya. Lalu di sini ada Pak Suwarto. Pak Suwarto dari mana nih Pak Suwarto? Ada juga Pak Rahmat Ibrahim, Pak Wahyu clear, jelas semua. Bu Eli, wah luar biasa. Ya, Bogor hadir, Bu Putih. Wah, nih luar biasa dari Bogor nih ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mengikuti NDO ya Bapak dan Ibu ya. Yang mana NDO ini Pak Rahmat, Bu Yuni, wah terima kasih ya. NDO, yang mana NDO hari ini kita akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar luar biasa Bapak dan Ibu ya. Orang-orang yang akan ngisi hari ini Bapak dan Ibu, ada Bapak Hari Utomo ya, yang akan mengisi paradigma Bapak dan Ibu. Lalu ada Bapak Stephen Lim ya. Beliau adalah branch manager di Makassar Bapak dan Ibu dan akan mengisi blow training sesinya Bapak dan Ibu. Jadi beliau akan ngajarin blow-blow-nya ya Bapak dan Ibu ya. Lalu akan diisi lagi oleh Bapak Endang Usman. Beliau ini adalah orang yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu dan kita semua sudah kenal dengan beliau ya Bapak dan Ibu ya. Bahwa beliau juga trainer senior di perusahaan kita. Lalu Bapak Dr. Subi yang akan mengisi untuk langkah-langkah bagaimana caranya kita menjadi orang sukses Bapak dan Ibu ya. Bagaimana caranya menjalankan bisnis ini Bapak dan Ibu ya. Dan beliau Pak Dr. Subi adalah CEO kita Bapak dan Ibu ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini akan diisi oleh Pak Hari Utomo. Itu adalah sebuah paradigma Bapak dan Ibu ya, paradigma tentang yang selama ini mungkin fakta dan fake ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai saya pengen tanya-tanya dulu sama Bapak dan Ibu nih ya. Sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah siap belum? Kita sama-sama belajar hari ini. Sudah siap belum Bapak dan Ibu? Kalau sudah siap, saya pengen Bapak Ibu semua ketik SS ya semua ayo. Ayo ketik siap. Wow, Ibu Niken luar biasa, Ibu Yuni luar biasa. Luar biasa Pak Erwin ya. Ibu Nurjana. Ini ada juga Aurel dari Makassar. Lalu ada Ibu Ningsi, Ibu Juju, Ibu Gempi. Wah, luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, cuman saya juga nggak lupa nih Bapak dan Ibu. Jangan berhenti di tengah-tengah. Karena akan ada door prize yang kita mau bagi-bagi hari ini Bapak dan Ibu. Door prize-nya apa? Nanti Bapak dan Ibu harus tahu ya apa door prize-nya. Kita kirim langsung ke rumahnya. Wah, ini ada Ibu Vika, Ibu Devi luar biasa dari Jakarta ini. Lalu Bapak Biono, wah Nadel dari Makassar, Enersto dari Makassar, Bapak Ibrahim, wah luar biasa. Kayaknya antusias sekali Bapak dan Ibu ya. Oke, saya juga Ibu pasti sudah semangat sekali. Ya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah paradigma. Ini diisi oleh orang yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Dan kita sudah kenal beliau. Beliau adalah prinsipal dari iElite kita Bapak dan Ibu. Prinsipal dari support system kita Bapak dan Ibu. Baik, siapakah beliau? Mari kita beri sambutan untuk Bapak Hari Utomo. Silakan Pak Hari untuk waktu tempatnya Pak Hari. Pinggirin aja nih saya Pak. Oke, Pak Hari. Saya mentokin aja pinggirin. Iya, thank you Pak Andre. Luar biasa Pak Hari. Untuk acara, silakan Pak Hari. Oke, thank you Pak Andre. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat berweekend ya. Recording in progress. Seperti biasa, hanya orang-orang istimewa yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan ya. Yang lain hari ini sedang berlibur nih Pak Andre ya. Sedang berenang, sedang naik gunung, sedang happy-happy, makan-makan. Kita di sini belajar ya. Jadi saya appreciate kepada Bapak Ibu yang hari ini menyempatkan hadir untuk belajar ya. Ingat ya Bapak Ibu, yang namanya belajar itu harus berulang ya. Segala sesuatu yang belum menjadi habit itu sebetulnya tidak menjadi apa-apa ya. Oke,
Nah, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita mulai saja. Ya, saya bertugas untuk membawakan sesi paradigma. Ya, Bapak Ibu, paradigma ini apa ya? Sangat-sangat vital sekali. Ya, kenapa sangat vital? Karena ini udah keluar ya slide-nya ya. Pak Andre, slide saya keluar nggak, Pak Andre? Oke, keluar ya. Pak Andre, slide saya keluar, Pak Andre. Saya backup dulu ya. Keluar Pak, keluar Pak. Keluar ya, oke. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu sebetulnya tergantung bagaimana kita memiliki mindset, ya Bapak Ibu, apapun itu. Ya, jadi bukan hanya gara-gara ini NDO, oh jadi kalau ingin sukses di MLM itu paradigma harus diperbaiki, enggak Bapak Ibu semua. Apapun itu, ya mau bisnis apapun, mau Anda berada di organisasi apapun, mau seorang artis, paradigma ini harus benar, Bapak Ibu. Ya, karena kalau di dalamnya nggak benar, keluarnya juga pasti nggak benar. Ya, nah paradigma itu apa sih sebetulnya? Nah ini dia. Nah paradigma itu sebetulnya sudut pandang ya, sederhananya gitu. Nah contoh supaya lebih memudahkan ya, kalau ada sebuah gajah, tetapi kita hanya melihat dari lubang pintu, ya, atau dari celah yang sempit, ya, kita bisa punya pemahaman yang keliru, ya. Contoh nih, ya orang yang kalau di sini contohnya malah orang buta, ya. Kalau Anda memegang gadingnya, dipikir, oh ini gading nih, gitu ya. Nah kalau Anda pegang telinganya berkibas-kibas, Anda menilai, oh ini yang saya pegang ini sebetulnya fan atau kipas angin gitu ya. Terus ada yang pegang perutnya, wah perutnya ada raba-raba kiri kanan atas bawah, wah ini tembok ini gitu ya. Lalu ada yang memegang ekornya, dia memahami bahwa ini adalah sebuah tambang gitu ya. Nah yang pegang belalainya karena bergerak-gerak dan meliuk-liuk, dia pikir kok ini sih ular ini gitu kan. Nah yang kakinya dia anggap wah ini batang pohon besar gitu kan. Nah itulah yang namanya paradigma Bapak Ibu. Jadi paradigma ini sangat krusial ya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan gambar yang di bawah ya, coba Bapak Ibu perhatikan gambar di bawah ya. Itu gambar apa sebetulnya? Ya, laki-laki atau perempuan, ibu atau bapak, gadis atau kakek. Ya, nah semoga Bapak Ibu bisa melihat ya. Kalau Anda lihat dari sudut kiri ya, sebelah kiri itu gambar gadis ya, tapi kalau Anda lihat dari sebelah kanan, ya sayap kanan itu seorang apa ya, seorang yang gundul, hidungnya besar, berkumis sedang tertidur ya. Nah, jadi itulah paradigma ya. Cara kita berpikir. Nah, karena ini sangat menentukan. Karena bagaimana cara Anda memandang ini bisa menjadi mempengaruhi apa ya masa depan Anda ya, bagaimana cara Anda bertindak, cara Anda bersikap itu tergantung bagaimana paradigma Anda terhadap bisnis kita ya. Nah, karena kita berada di MLM tentunya kita akan memfokuskan bagaimana kita punya mindset yang benar ya, bagaimana kita punya pola pikir yang benar terhadap bisnis network marketing. Ini kita bahas dulu secara umum ya. Nah, secara umum, banyak orang beranggapan bahwa hidup itu adalah untuk bekerja, mencari uang, dan berharap bisa hidup bahagia. Ya, nah, dengan bekerja, mempunyai penghasilan, dan mempunyai masa depan, ya, merencanakan masa depan. Nah, itu adalah paradigma secara umum. Ya, dan ini kalau masuk bicara kuadran, ini adalah kuadran kiri, ya, kuadran employee, pegawai, dan kuadran self-employed, ya. Self-employed itu contohnya Hotman Paris dah, nah, itu yang paling terkenal tuh ya, orang yang bekerja karena keahliannya, ya, tukang potong rambut, ya, semua yang mengandalkan skill, termasuk dokter, ya. Dokter Supi punya cerita menarik tentang satu kali dia kaget sekali karena dia sekolah mahal-mahal, lalu dicap, kamu itu sama dengan tukang cat, katanya. Nah, nanti beliau akan ceritalah. Ya. Nah, Bapak-Ibu,
ini adalah paradigma umum yang dijalankan hampir mungkin sekitar 80% populasi di dunia, ya. Nah, tetapi paradigma orang sukses, ya, ini piramidnya sangat kecil, ya, Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan piramid, ya. Piramid ini misterius dan lain-lain. Tetapi maksud saya di sini adalah piramid tidak pernah bisa dibalik, Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang yang sukses itu ada di puncak, ya, dan itu sempit, tidak banyak, ya. Dan ini tidak mungkin pernah terbalik, Bapak Ibu. Kalau terbalik dunia ini udah kacau. Nggak mungkin lebih banyak presiden daripada rakyatnya, kan, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda punya paradigma sukses, berarti Anda membidik kerucut yang di atas, ya. Anda memfokuskan bagaimana kita berada di piramid yang posisinya ada di puncak, ya. Anda ya, di dunia ini menyiapkan masa depan dengan cara yang di sebelah kiri ini. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya kita berada di puncak piramid? Ya, kalau nggak di puncak juga agak atas deh. Kalau nggak minimal agak tengah deh, gitu ya. Jangan di bawah-bawah banget gitu yang disebut grassroots ya. Oke, atau kaum apa disebutnya kaum sumbu pendek lah, apapun itu ya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang sukses itu punya paradigma yang berbeda, yaitu mereka bekerja bukan untuk mencari uang, ya, bukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi menciptakan mesin penghasil income, ya, atau menyiapkan sarana untuk memberikan penghasilan tanpa terganggu oleh waktu nantinya, ya. Jadi ada sedikit perbedaan, yaitu betul di awal tetap bekerja, tetapi fokusnya adalah membangun aset. Nah, ketika asetnya sudah terbentuk, itu akan memberikan penghasilan. Dan ketika asetnya sudah cukup besar, akan memberikan penghasilan yang kontinu, ya, penghasilan yang tidak berkesudahan, seperti mata air, seperti pohon yang akan terus berbuah. Nah, itu sebabnya banyak orang bilang, kenapa orang kaya kok tambah kaya? Kenapa orang kaya kok sulit untuk jatuh miskin lagi? Kalau mau jatuh miskin, nggak lama dia kaya lagi. Kenapa? Karena paradigmanya berbeda, ya, berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ini sebetulnya intisari kesuksesan yang sangat penting, ya, membangun aset, ya, macam-macam aset itu, ya. Nah, yang kita maksud di sini adalah aset di sini adalah tentunya jaringan kita, ya. Kalau kita punya jaringan yang aktif, terus melakukan presentasi, menghasilkan omset, memberikan bonus. Nah, ini akan berkesinambungan secara terus-menerus, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan paradigma sukses. Nah, MLM itu sebetulnya yang sebenarnya seharusnya dijalankan dengan cara membangun aset, karena akan memberikan 3 hal yang sangat berharga, yaitu kebebasan keuangan, ya, karena kebebasan keuangan Anda tidak perlu kerja lagi, ya, secara kontinu, artinya Anda punya kebebasan waktu. Nah, karena 2 hal ini tentunya Anda akan bebas pikiran, ya, bebas pikiran dalam artian nggak perlu pusing lagi cari uang gitu loh, ya, ini yang dimaksud. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan aset adalah ini, ya, orang-orang yang aktif bergerak di jaringan kita. Jadi, bagaimana kita membangun jaringan di mana terdapat orang-orang yang aktif memasarkan produk atau menginformasikan produk ini, itu yang dimaksud dengan aset, ya. Nah, karena kehebatan dari network marketing ini adalah multiplikasinya, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ada faktor pengalinya, dan ini adalah faktor yang dipakai oleh para milioner di dunia, faktor pengali, ya. Para bilioner di dunia, ya, orang-orang the richest person in the world, mereka itu menggunakan faktor kali dari waktu pegawai-pegawainya, kan seperti itu, ya. Nah, apa sih efek multiplikasi di bisnis ini, ya? Nah, misalnya Anda mensponsori A, ya. Lalu si A ini mensponsori C, Anda juga mensponsori lagi, ya, sponsori B, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan pernah berhenti mensponsori orang,
ya, karena ini efek multiplikasinya menjadi sangat luar biasa, ya. Ini kalau kalau Anda lihat dalam 3 level ini saja, ya, Anda sudah punya menghasilkan total 8 orang. Dari 2 jadi 4, ya, 4 jadi 8 orang, ya. Nah, artinya kalau Anda lakukan ini selama 12 level, ya, per level ini bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun, ya. Kalaupun per tahun 12 tahun 4.096 orang, not bad, ya, karena ini pride, ya, harga produknya lumayan tidak istimewa. Ini harga Steve sering bilang ini kita bisnisnya di kelasnya kelas mobil Mercedes-Benz, ya. Oke. Nah, tapi kalau per bulan ya berat ya per level ya, usahakan bisa per tahun. Kalau per bulan berarti dalam 1 tahun kita sudah punya 4.096 orang ya. Yang mana kalau mereka ini aktif, katakan 10% aktif atau 5% aktif terus menginformasikan tentang produk Prime ini, nah disitulah Bapak Ibu sudah memiliki aset ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini realita dalam kehidupan ya. Banyak orang yang punya banyak waktu tidak banyak uang. Banyak uang tapi tidak banyak waktu. Ya, ini ciri-cirinya banyak waktu tidak banyak uang itu pengangguran ya, mahasiswa ya yang tidak disuplai oleh orang tuanya ya. Lalu have money no time. Nah, ini juga kok nggak banyak waktu, biasanya profesional, ya bekerja 24 jam, setiap saat harus terima telepon, tapi gajinya segitu-gitu aja. Ya. Nah, yang paling repot ini yang ketiga, ya sudah nggak punya uang, nggak punya waktu, gitu ya. Ini yang udah paling sial. Sudah nggak punya uang, nggak punya waktu. Artinya, yang mungkin ini orang bekerja tapi sangat boros, akhirnya ya tidak punya uang. Ya, waktunya habis, sudah bekerja keras, tapi uangnya habis buat bayar hutang. Ya. Andre, Pak, ini mungkin bisa bantu dihapus. Oke. Nah, idealnya adalah atau orang-orang yang berada di puncak piramid, ya, itu mereka memiliki banyak uang, sehingga mereka juga punya banyak waktu. Nah, disinilah mereka bisa menikmati hidup secara berkualitas. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih mau ada di mana. Nah, kabar baiknya, Prive bisa membawa Bapak Ibu berada di posisi have money, have time. Nah, jadi bisnis MLM ini sebetulnya kalau menggunakan paradigma ya, Anda ini sama persis dengan para pebisnis-pebisnis yang Anda kagumi. Ya, para buat Anda menggelengkan kepala, kok bisa ya orang hidupnya nyaman, enak, barangnya bagus, berkualitas, berlibur terus, makanan-makanan enak terus. Kalau yang wanita kulitnya bagus, kan sekarang sudah ada statement ya, Bapak Ibu, tidak ada wanita yang tidak cantik. Ya, wanita itu akan cantik kalau banyak uang, kan begitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita merubah paradigma? Nah, gimana caranya supaya kita bisa have money, have time? Ya, gimana kita dengan bisnis ini yang tanpa modal, yang modalnya relatif kecil lah ya, tapi Anda bisa menikmati gaya hidup seperti para konglomerat, ya, orang-orang yang ada di puncak piramid, ya. Caranya adalah Anda harus merubah paradigma, ya. Nah, sekarang ini ada statement menarik dari seorang yang dianggap paling jenius di dunia yang bernama gilaan, insanity, itu ketika seseorang melakukan hal yang sama pulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, apa? Bapak Ibu kalau Anda ingin merubah cukup merubah pola, ya, tapi pola pikir ini harus dipastikan ke dalam subconscious, ya, alam bawah sadar. Nah, cara untuk menjadikan paradigma baru ini menjadi milik Anda selamanya, yaitu dengan cara Anda melakukan berulang-ulang. Lakukannya dengan apa? Dengan cara berpikir? Tidak. Anda harus bekerja, ya. Sederhananya bekerjanya gimana, Pak? Anda harus presentasi lebih banyak. Anda harus follow up terutama lebih banyak. Anda banyak hal yang sama, berarti Anda sebetulnya gila, Albert Einstein. Ya, karena Anda berulang-ulang melakukan masa lalu Anda. Ya, kalau Anda melakukan masa lalu Anda berulang-ulang, masa depan Anda sudah persis sama dengan masa lalu Anda. Ya, jadi di sini Anda harus melakukan turning point, ya, Anda harus berubah. Ya, itu sebabnya kenapa generasi demi generasi yang miskin terus miskin, karena tidak ada yang memutus rantai kemiskinan ini. Kenapa? Karena itu DNA, Bapak Ibu. Itu akan terprogram, akan itu juga kan lantai 4. bawaannya ya cara kerjanya seperti orang tuanya.
Itu sebabnya kenapa dokter punya anak dokter, punya cucu dokter, punya cicit dokter. Ya, kakek buyutnya militer, anaknya militer, cucunya militer, cicitnya militer. Kenapa? Tidak ada yang nge-break. Ya, nah, rubah paradigma nggak cukup Anda hanya mendengar hari ini, oh iya, dan besok Anda melakukan hal yang sama. Tidak akan Anda berubah lagi. Ya, Anda tidak akan terjadi perubahan dalam bisnis Anda. Ya, oke. Nah, sekarang kenapa harus network marketing? Nah, sementara bisnis ini dianggap negatif oleh sebagian orang. Sebetulnya lebih tepatnya sebagian besar orang. Ya, ini yang menyedihkan. Ya. Nah, ini paradigma umum tentang MLM yang bertaburan. Ya, ini usaha jualan lah, tidak profesional lah industri ini. Ini barang karena nggak laku, makanya di MLM-kan. Ya, ini paradigma umum. Ya, paradigma di masyarakat. Ya, produk MLM itu dikenal karena markup harganya ketinggian gitu ya. Lalu merugikan yang bergabung belakangan. Jadi kalau mau sukses di MLM harus gabung secepat ini katanya gitu. Nah, akan jenuh, nanti juga lama-lama jenuh katanya gitu ya. Lalu banyak yang mengatakan ini bisnis tipuan ya. Juga ada yang mengatakan isinya indoktrinasi atau cuci otak dengan janji-janji muluk tentang impian ya. Aduh ya, harus punya relasi banyak ya. Kalau nggak ada relasi, Anda nggak cocok lah di bisnis network gitu ya. Lalu butuh waktu lama untuk sukses di bisnis ini gitu. Jadi ngapain lah bisnis MLM ya? Sekedar penghasilan tambahan doang ngapain gitu ya? Yang sukses sedikit di bisnis ini percuma yuk gabung gitu. Nah ini adalah paradigma yang ada di masyarakat ya. Bahkan orang-orang yang sudah mencicipi MLM pun masih tetap berpegang teguh dengan hal ini. Karena ketika mereka menjalankan bisnis ini, kuncinya apa? Karena tidak merubah paradigma. Kalau paradigma tidak diubah, mereka sebetulnya di alam bawah sadarnya masih tertanam paradigma ini. Jadi kalau bayi lahir, Bapak Ibu, dia dewasa, paradigma tentang MLM ya seperti ini. Ya, itu sebabnya penting sekali merubah paradigma. Ya, nah sekarang saya ingin coba berikan faktanya. Ya, saya akan menetralisir dan mengcounter kebohongan tersebut. Ya, ada yang bilang ini usaha sales door to door. Ya, tetapi faktanya di bisnis ini, ya kalau Anda door to door, nggak mungkin Anda punya penghasilan tidur bisa dapat 1 miliar per bulan, 500 juta per bulan, 300 per juta per bulan tanpa Anda ketuk pintu. Itu nggak mungkin. Ya, nah artinya apa? Artinya dengan Anda membangun jaringan, ya, membangun aset, ya, Anda sebetulnya bukan usaha jualan, walaupun pada dasarnya semua bisnis ujungnya berjualan. Tapi yang dimaksud di sini bukan door to door. Yang saya tekankan adalah ketuk pintu, menawarkan produk ke setiap orang, ya, bukan itu yang dimaksud. Ya, oke, berikutnya. Katanya bisnis ini tidak profesional, ya. Sementara kalau Anda baca buku yang berjudul Business School karangan Robert Kiyosaki, ya, beliau bahkan mengatakan orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, berbaik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh perjalanan bisnis saya. Anda harus tahu dulu siapa Robert Kiyosaki, baru Anda bisa menghargai perkataan ini gitu. Perkataan ini menjadi sangat powerful ya, karena Robert Kiyosaki ini dianggap sebagai bapak financial dunia ya. Beliau ini satu kali dia mengikuti MLM hanya untuk ternyata MLM ini luar biasa gitu loh. Ini industri bisnis yang bisa untuk siapa saja, tetapi punya konsep yang sama dengan yang dia jalankan. Ya, nah jadi yang tidak profesional itu siapa? Adalah orang-orang yang kurang informasinya. Ya, oke. Nah jadi kalau Bapak Ibu siang ini masih menganggap tidak profesional, Anda baca buku tersebut. Ya, oke. Nah lalu banyak paradigma umum mengatakan bahwa MLM itu produknya nggak laku, baru di MLM-kan. Ya, nah, tetapi sebetulnya faktanya adalah justru produk-produk yang berkualitas tinggilah yang di MLM-kan. Produk yang berkualitas sangat tinggi itu sulit kalau dijual secara manual justru. Ya, karena di situ perlu penjelasan, perlu diyakinkan, ya, perlu dirasakan dan lain-lain. Ya, justru terbalik Bapak Ibu. Ya, justru karena produknya sangat bagus itu perlu di MLM-kan. Jadi bukannya produk nggak laku, Bapak Ibu. Hari ini kita semua tahu. Bahkan orang yang benci MLM pun dia bilang, oke, saya nggak suka MLM, tapi kalau produknya sih memang bagus. Coba ada bicara Amway lah. Orang bicara Amway,
dengan berbagai versi. Tetapi kalau mereka bilang produknya bagus nggak, saya nggak bicara bisnisnya. Iya sih, produknya bagus sih. Nah, kan ujungnya begitu, Bapak Ibu. Dan ini berlaku buat perusahaan MLM yang betul-betul serius ya, Bapak Ibu. Karena ada juga perusahaan MLM yang nggak serius, ya. Oke. Walaupun kalau balik lagi, yang nggak serius yang punya bisnisnya ya, terutama perusahaan-perusahaan lokal, ya. Produknya sih ya bagus, kalau nggak bagus gimana bisa dijual, ya. Oke. Berikutnya, ya MLM ini sering dicap atau distempel sebagai bisnis yang menaikkan harganya berlebihan, ya. Nah, jadi terlalu banyak di markup harganya, gitu ya. Padahal sebetulnya sama aja, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ke ini nggak? Ke factory outlet, ya. Saya paling suka kalau factory outlet yang internasional ya, yang digentingin ya, itu kan franchise ya Bapak Ibu. Saya pernah datang ke yang Amerika, ke Jepang, itu sama, formatnya sama ya. Nah, di sana itu barang-barangnya harganya bisa diskon sampai 70%. Adidas, Nike, ya barang-barang bermerek Bapak Ibu. Ya artinya apa? Artinya semua barang itu memang harus dinaikkan harganya. Ya. Nah, hanya bedanya di sini yang katakan dinaikkan 70%. Nah, 70% itu dibagikan ke kita semua. Ya, dibagikan bagian ke bonus sponsor, ke bonus level pairing, dibagikan ke level grup, dibagikan ke leadership, dibagikan ke peringkat-peringkat yang sudah bebatuan mulia gitu ya. Tapi totalnya 70%. Sama aja Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini keliru besar kalau orang mengatakan markup harga. Ya, kalau barang di markup harganya, tidak di markup harganya, gimana dapat untungnya, gitu kan? Oke. Berikutnya, ya, ada stigma yang mengatakan atau paradigma umum mengatakan bahwa kalau ikut MLM, terlambat kalau MLM itu sudah mulai. Ikutlah sebelum mulai. Bapak Ibu, saya Pak Subit, Pak Steve, ya, kita sudah puluhan tahun di industri ini. Ya bohong Bapak Ibu, banyak teman-teman kita sudah pernah berada di bisnis yang baru mulai, bahkan belum mulai. Nunggu BPOM-nya nggak selesai, udah mulai jalan, waduh, udah macam-macam dah. Nggak ada tuh istilahnya yang gabung duluan yang akan berhasil, nggak ada. Ya, yang gabung duluan itu akan untung, yang belakangan merugikan. Nggak, ini nggak benar Bapak Ibu. Justru bisnis ini bonus contohnya. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini kan duluan gabung nih. Ya, si C ini kelihatannya lebih cepat. Bisa jadi C ini ada kelima baru disponsori oleh si A. Bisa jadi kan? Ya. Jadi selang 5 tahun. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih besar bonusnya? Udah jelas saya lebih besar kan Bapak Ibu. Ya, sesimpel itu. Ya, tapi banyak orang yang tidak paham ini. Ya. Justru sebetulnya kalau boleh jujur, ya, piramid yang sebenarnya ini justru berjalan di konvensional. Ya. Oke, nah ini juga ini agak konyol nih, ya. Ini menurut saya yang paling konyol ya. Wah, kalau semua gabung MLM, saya sekarang gabung. Lagi juga habis keburu jenuh katanya ya. Nah, Bapak Ibu gimana sih bisa jenuh? Ya, Anda lihat ya, ini ada data yang tidak bisa terbantahkan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 ya, itu mencapai 273 juta. Ya, pertumbuhan per tahunnya 1,2%. Atau secara jumlah kurang lebih 3 juta bayi lahir per tahun, 3 juta ya. Nah, sementara pertumbuhan distributor di Prive ya paling 500 orang per bulan. Ya, karena ini Prive kan produknya lumayan ya harganya ya. Nah, artinya setahun hanya 6.000. Ini pertumbuhan di Prive selama ya katakan 2,5 tahun lah. Ya, 3 tahun lah. Ya. Pertumbuhan member barunya hanya 6.000, Bapak Ibu. Sementara pertumbuhan bayi 3 juta. Ya, jadi ini lupa kan MLM nggak cuma Prive, kan ada yang lain. Yang lain juga kan bisa gabung ke Prive nantinya, ya kan? Perusahaan yang lain. Nah, jadi dengan mengesampingkan pertumbuhan penduduk aja, anggap aja nggak ada yang melahirkan lagi ya. Kita berpatok di 273 juta. Ya, dengan pertumbuhan member hanya 6.000 per tahun, butuh 45.000
500 tahun lagi. Kan gila, Bapak Ibu. Ya, jadi terlalu naif lah kalau mengatakan marketnya keburu jenuh. Nggak ada istilahnya jenuh. Semua bisnis punya marketnya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini nih. Ini menipu. Nah, ini seringkali orang mix up dengan yang namanya money game. Ya, justru bisnis ini adalah bisnis yang paling transparan. Kenapa? Karena sudah jelas di berapa persen, di sekian berapa persen. Nanti aku posting ya, jam 11, Bapak Ibu sebelumnya udah bisa hitung. Nanti pasti keluar bonus-bonusnya segini. Dan besoknya ya, computerized ya, sudah akan salah ya, dan Anda bisa pantau anytime lewat back office ya. Nah, jadi yang tipu menipu biasanya orang tukar dengan namanya bisnis money game. Nah, ini bisnis money game ya, sangat tinggi harganya, lalu biasanya disertai dengan pembelian produknya harganya nggak masuk akal. Ya, beda dengan di markup ya. Money game itu di markupnya sudah di markup lagi gitu loh ya. Nah, kalau bisnis yang sehat yang MLM itu tidak terlalu mahal dan masih masuk akal ya. Nah, bisnis money game ciri yang berikutnya tidak ada produknya yang dijual karena produk ini jadi nggak penting kan, itu hanya untuk hasil saja ya, supaya dapat izin supaya apanya gitu ya. Nah, kalau direct selling itu ada produknya jelas dan bermanfaat ya, kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya, artinya bermanfaat lah ya. Lalu berikutnya bisnis money game itu yang berdaftar lebih dulu memang betul-betul berpotensi mendapat keuntungan karena mengorbankan anggota yang bergabung belakangan. Ya, memang faktanya seperti itu. Ya, nah kalau di MLM ini beda. Ya, semua orang punya peluang yang sama. Ya, contohnya yang tadi ya, orang yang 5 tahun bergabung, tetapi kalau dia lebih aktif, dia kan punya bonus lebih besar. Ya, apalagi kalau sponsorinya melebar sekali, otomatis income-nya juga sangat besar karena dengan kelebaran ini baru bisa mencapai crown ambassador kan seperti itu. Lalu bisnis money game ini berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut ya. Tidak perlu kerja nggak apa-apa, hanya setor uang dan tunggu hasil. Ya gimana sih kok diam-diam dapat uang? Karena uang ketika Anda bayar itu diambil sekian persen ya, dikumpulkan dibayar ke mereka yang baru bergabung. Bisnis money game ya. Kalau network, kalau jelas ya berdasarkan hasil penjualan produk ya, ada selisih antara HPP dengan marginnya ya. Nah, lalu untuk berhasil di sini ya harus kerja keras. Sebetulnya ini yang membuat banyak money game. Oke, nah ini juga nih itu terindokrinasi dikasih janji mimpi-mimpi yang muluk-muluk ya. Padahal faktanya justru bisnis network yang sebenarnya ya, tidak semua MLM ya Bapak Ibu. Nah, bisnis network yang sebetulnya perusahaan yang sebenarnya itu harus membangun kualitas distributor ya. Mereka diajarkan pentingnya membaca buku, mengikuti pelatihan ya seperti hari ini ya. Lalu yang paling penting adalah mendevelop dirinya sendiri ya. Nah, ini yang paling berharga sebetulnya bahwa ini saya bisa perusahaan pelatihan. Kemarin saya diajak untuk menjadi narasumber ya di salah satu platform ya sebagai seorang pembicara karena beliau melihat saya sudah di bidang self development ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya kok bisa punya perusahaan self development ya? Karena MLM Bapak Ibu. Ya, saya diajarkan baca buku, saya dipaksa untuk ikut pelatihan A, B, C, D yang nggak murah ya. Nah, akhirnya saya berkembang Bapak Ibu ya, mendengarkan video kalau dulu zamannya kaset. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu bisa banyak ya platform yang mengajarkan dari YouTube lah paling gampang ya, dengan visual betul-betul memahami bahwa bisnis ini bukan sekedar jualan gitu loh
Ya, karena pada akhirnya kalau Anda ingin bangun aset, Anda harus punya kemampuan memimpin orang kan. Nah, ketika harus memimpin orang, Anda harus mengembangkan personality Anda, develop diri Anda sendiri. Pak. Ya, saya banyak yang hari ini jadi pengusaha. Ya, dia bilang, Pak Hari, makasih dulu pendengar saya sendiri udah lupa gitu. Kaset yang Bapak ajarkan, ya dari pertemuan-pertemuan yang dianjurkan, mereka berterima kasih kesempatan dengan ikan Bapak. Ya, nah jadi ya itulah ya paradigma orang-orang yang nggak paham bahwa di bisnis yang MLM yang sebenarnya itu disiapkan menjadi pengusaha sebetulnya. Oke. Berikutnya dia katanya di awalnya harus relasi banyak ya. Kalau nggak ada relasi nggak bisa sukses ya. Justru di bisnis ini kita jadi banyak relasi. Betul kita akan kehilangan banyak. Kenapa? Karena paradigmanya nggak dapat ya. Akhirnya ya jadi teman ya, tapi kita dapat teman yang baru yang sefrekuensi ya. Nah, ini contohnya nih Pak Beni ya, top leader kita di Indonesia ya, yang terbesar yang di Indonesia di tangan Pak Beni ya. Pak Beni ini lucu kalau ketemu, aduh minggu ini saya udah dapat 100 juta, udah baru seminggu bisa ya. Jadi Bapak Beni ini sebetulnya masuk orang yang banyak, tetapi ingat Bapak Ibu di belakang ada nama ya. Di belakang satu orang itu ada 10 orang yang mungkin Bapak Ibu bisa prospek. Dari 10 orang itu mungkin mereka akan mereferensikan dua jadi 20 orang. 20 orang mereferensikan dua. Makanya nggak habis-habis. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya banyak orang berhenti dari bisnis ini bukan karena nggak punya relasi, tapi mereka nggak mencari referensi, tidak menambah daftar nama. Ya. Nah, kita harus belajar dari orang-orang asuransi jiwa, Bapak Ibu. Mereka sebetulnya akan mudah sekali kehabisan daftar nama, kan? Ya, tetapi karena mereka minta referensi secara disiplin, mereka nggak pernah kehabisan daftar nama. Ya, seperti itu. Oke, nah ini nih, ini yang konyol Bapak Ibu ya. Wah, jadi ikut MLM lah, lama. Sukses di MLM itu lama. Nah, ini yang ngomong ngerti apa enggak gitu loh. Karena pada faktanya MLM itu justru paling cepat ya. Secara umum bisnis konvensional ini dihitung 5 tahun. Lihat 5 tahun. Ya 5 tahun bisa BEP enggak? Kalau bisa BEP kita lanjut. Enggak BEP tinggalin. Ya dulu saya diajarin seperti itu kalau bisnis konvensional. 5 tahun loh Bapak Ibu. Di bisnis ini 1-2 tahun saja ya, top leader di Thrive ini sudah punya penghasilan miliaran Bapak Ibu. Ini yang salah siapa gitu loh ya. Nah, tapi Bapak Ibu secara umum memang bisnis itu takes time ya. Kalaupun ini kita sampai 12 tahun, tapi Bapak Ibu punya penghasilannya ratusan juta, atau Bapak Ibu nggak akan pernah menyesal nantinya, percaya saya. Ya, percaya saya deh ya. Nggak ada orang yang menyesal sekalipun kalau 12 tahun baru dapat 500 juta per bulan. Karena di luar MLM 12 tahun sangat kecil kemungkinan Anda bisa 500 juta per bulan. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan modal, Bapak Ibu. Ya, apalagi SDM sekarang semakin sulit ya. Anak-anak Gen Z ini maunya susah jadi pegawai gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini harus dibenerin nih ya. Katanya MLM sekedar bisnis tambahan. Ya, betul Bapak Ibu. Ini benar. Di awal memang kita menjalankan MLM untuk mereka yang belum pernah berada di industri ini ya. Kalau saya, Dr. Subi, Pak Steve, kita, Pak Yona, Pak Benny, Pak Bobby, ada Pak Tatang, ada Pak David ya, dan leader yang lain ya. Mereka ini memang fokus full time di sini. Ya, maksudnya prioritasnya lebih banyak di sini lah ya. Tapi awalnya sebetulnya semua nggak ada yang berpikir yuk kita full time, enggak. Ya, coba dulu produknya, kok bisa menghasilkan, kok enaknya, kok gampangnya jualnya. Akhirnya mereka baru memutuskan untuk bisa full time. Ya, nah faktanya Bapak Ibu ya sebetulnya bisnis ini bisa memberikan penghasilan yang tidak terbatas. Ya, dan ini ada konversinya ya antara bisnis konvensional dengan networking. Yang menarik adalah masalah modal. Ya, ini selalu menjadi nilai jual dari bisnis network adalah modalnya sangat kecil. Bahkan
relatif nggak pakai modal, ya. Karena ketika Bapak Ibu ambil produk, sebetulnya Bapak Ibu tidak mengeluarkan uang dalam artian menanamkan modal usaha kan, tetapi dengan membeli produk Bapak Ibu punya hak usaha, ya. Lalu break even point-nya, balik modalnya nggak ada bahkan ya. Lalu resikonya di sini otomatis kecil. Kalau modalnya kecil, otomatis kecil. Ya. Lalu berikutnya penghasilan. Ya. Di bisnis konvensional penghasilan sangat berbanding lurus dengan modal. Ya, makanya banyak orang yang pinjam uang ke bank dan lain-lain. Kenapa? Karena jika ingin meningkatkan income, mau tidak mau modalnya pun harus ditingkatkan. Karena menambah SDM berarti menambah gaji kan? Nah, dari mana uangnya? Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya ini yang membuat Robert Kiyosaki sangat mengagumi. Bahkan Donald Trump ya membuat buku yang sama membahas tentang network marketing kan, Bapak Ibu tahu itu ya. Coba nanti browsing ya Donald Trump dengan Robert Kiyosaki membahas buku MLM Donald Trump, Robert Kiyosaki. Nanti keluar bukunya Bapak Ibu. Ya. Jadi Donald Trump dulu Bill Clinton juga sangat menghormati bisnis network ini. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, katanya bisnis MLM itu yang suksesnya sedikit. Nah, kalau ini Bapak Ibu udah paham ya, saya sudah bahas masalah piramid. Kalau yang bikin bisnis MLM yang suksesnya lebih banyak, itu berarti Bapak Ibu berbicara piramid terbalik. Di industri apapun, di industri perfilman, penyanyi yang sukses selalu lebih sedikit dibanding penyanyi yang gagal, ya. Pebisnis juga, semua Bapak Ibu. Ya, Anda waktu sekolah dulu yang juara kelasnya cuma dibatasi hanya 3 kan? Siapa yang batasi? Ya itulah dunia gitu loh. Ya, yang sukses itu selalu sedikit. Ya ilah, itu memang sudah hukum alamnya gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, gimana caranya Anda menjadi bagian yang sedikit tersebut? Ya, Anda harus naik piramidnya, Anda harus crawling up ke atas, Anda harus merambat, mendaki sampai ke ujung dari piramid. Caranya gimana? Anda harus mendevelop diri Anda. Pak, bukannya presentasi yang banyak saja cukup? Nggak cukup, Bapak Ibu. Anda presentasi banyak, Anda follow up-nya jago, akhirnya Anda jadi salesman yang unggul. Kalau Anda nggak ajarkan ini, ya Anda tidak mengajarkan dia, artinya proses membangun aset. Ya, Anda nggak bisa sampai ke puncak. Nah, untuk bisa Anda mengajarkan bagaimana Anda bisa berkomunikasi, memimpin, meyakinkan, Anda harus mengembangkan diri Anda. Banyak baca buku nggak cukup, Bapak Ibu. Anda harus ikut banyak training bertebaran ya di online. Ya, tapi nggak cukup, Bapak Ibu. Ya, Anda harus ikut training secara onsite. Ya, karena di sana bisa bertransaksi energi. Ya. Itu sebetulnya, Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, ini kesimpulannya. Ya, kita dari semua yang tadi kita sudah bahas ya. Organisasi MLM adalah organisasi yang sangat besar ya. Bisnis yang paling profesional menurut Kiyosaki. Justru produk yang berkualitas yang kita pasarkan ya. Efisiensi konsep distribusi, bukannya harganya jadi markup dimahalkan, tidak ya. Justru keuntungan dibagikan ke kita. Menguntungkan secara adil, yang gabung belakangan tidak berarti dia akan pendapatannya lebih kecil ya. Semakin lama semakin jenuh, kita sudah lihat angkanya, tidak benar ya. Ini bisnis paling transparan, Anda bisa cek langsung di handphone Anda ya. Justru membangun kualitas distributornya ya, karena ada. Lalu justru dari bisnis ini Anda punya relasi yang jauh lebih banyak nantinya ya. Waktu yang paling efektif untuk sukses justru ada di bisnis ini. Karena cukup 2-3 tahun saja Anda sudah bisa punya penghasilan yang tidak bisa dilakukan oleh bisnis konvensional ya. Kecuali itu bisnis yang baru yang penemuan ya, mungkin bisa ya. Kalau bisnis yang umumnya ya nggak bisa ya. Lalu di sini bisnis yang hebat di sini adalah penghasilan tanpa batas, tapi modalnya tidak perlu besar. Ya, nah ini yang luar biasa. Dan yang terakhir, ya bisnis ini untuk siapa saja, ya tanpa melihat latar belakang. Ya, tinggal Anda mau nggak Anda naikkan posisi Anda minimal naik ke piramid yang di tengah, ya seperti itu. Oke? Baik Bapak Ibu, ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya ketemu orang yang tetap negatif dengan network, dia belum ikut NDO,
Dan kadang-kadang kita sering berada dalam posisi ini, ya. Tidak ada yang salah sebetulnya, hanya cara memandangnya saja, ya. Yang satu bilang angka 6, benar nggak? Benar. Yang bilang 9 benar? Ya benar, karena dia punya perspektif yang berbeda, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Andre. Thank you. Silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Hari. Wah, luar biasa Pak Hari. Ternyata pikiran kita selama ini salah ya Pak Hari ya tentang multi level ya. Betul. Nggak seperti itu ya Pak ya. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kita akan lanjut lagi Bapak dan Ibu, tapi saya